Nah, kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan ya oleh dosen-dosen PA, karena nanti adik-adik semuanya ini pasti nanti akan sering dalam tanda kutip merepotkan gitu ya, merepotkan PA, terutama dalam hal bimbingan akademik, karena memang PA itu adalah walinya adik-adik di kampus ya. Jadi kalau di rumah ada orang tua, nah sekarang di kampus adik-adik punya wali, walinya itu adalah PA. Jadi semua masalah, baik itu akademik, mungkin ada juga PA yang mau dicurhati tentang masalah yang di luar akademik, nah itu bisa dimanfaatkan gitu ya. Tapi tentu saja harus tetap memperhatikan bagaimana attitude ya, attitude perilaku dalam hal berinteraksi atau dalam hal berkomunikasi dengan PA. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Bapak Ibu dosen PA kita. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi menjadi acuan, menjadi pemahaman buat adik-adik semuanya untuk nanti ke depannya terlaksana dengan baik, gitu ya. Baik, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, diperkenalkan oleh Bu Kajur, Bu Yanita, bahwasanya perkenalkan saya Bu Rince ya, Bu Rince kebetulan diamanahkan mengurus yang berkaitan dengan akademik di prodi S1. Di jurusan kita ada 2 prodi. Mengurus prodi S1 Matematika. Nah, Bu Vera nanti adalah untuk dalam hal pengurusan prodi S2 Matematika. Sama-sama alumni. Jadi adik-adik harus bangga bahwasanya adik-adik punya kakak yang di sini ya. Saya kakak tertua ya. Boleh nanti panggil juga kakak tertua gitu ya. Bukan kakak tua ya, tapi kakak tertua di jurusan matematika ya. Jadi saya salah satu alumni dari jurusan matematika yaitu angkatan 96, di mana angkatan pertama yang menerima mahasiswa di jurusan matematika ya. Baik, jadi tugas Kaprodi itu adalah seputar akademik ya. Jadi saya coba memberikan informasi. Nah sebetulnya ini apa namanya yang disampaikan, yang akan saya coba sampaikan ini sebetulnya sudah lengkap juga diberikan oleh fakultas ya. Dalam hal ini adalah yang disampaikan oleh Pak WD1, kebetulan beliau adalah dari matematika juga gitu ya. Saya coba menyampaikan ulang lagi ya apa yang sudah disampaikan beliau, lalu kemudian nanti ada hal-hal yang perlu kita tambahkan yang berkaitan dengan jurusan kita ya. Baik. Nah, ini tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Yanita ya mengenai prodi S1 kita. Jadi identitas prodi kita adalah seperti ini. Sebentar. Sebentar ya. Oke, jadi ini adalah teman-teman saya ya yang angkatan pertama di jurusan matematika yaitu angkatan 96. Kebetulan saya nggak ada fotonya di sini, nggak tahu waktu itu kapan diambil, jadi saya luput dari pemotretan ini gitu ya. Nah, ini adalah angkatan 96. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Yanita mengenai sejarah pendirian jurusan matematika ya. Jadi mahasiswa pertama sekali yang diterima itu adalah angkatan 96. Walaupun jurusan matematika itu berdiri sudah jauh sebelum tahun 1996 ya. Nah, alhamdulillah saat ini akreditasi untuk prodi kita itu adalah A. Sengaja kita merahkan di sini. Ini menjadi concern buat adik-adik semuanya bahwasanya adik-adik memang tidak rugi masuk ke jurusan matematika. Jadi alhamdulillah sampai saat ini akreditasi kita sudah A ya. Ini di-assess oleh BAN-PT ya, Badan Akreditasi Nasional. Dan wacananya mudah-mudahan bisa terlaksana ya, bahwasanya nanti kita bisa mengusulkan untuk akreditasi internasional. Baik, nah ini web kita tadi sudah disinggung juga oleh Bu Sekjur, bahwasanya adik-adik bisa mengobrak-abrik web matematika
di laman web ini. Jadi di situ segala informasi yang berkaitan dengan jurusan matematika, lalu berkaitan dengan akademik kita share di sana sehingga nanti mahasiswa bisa membacanya dan mengetahui info-info yang berkaitan dengan jurusan kita. Kemudian ini alamat email resmi kita matematika, ini app ini. SC ini adalah tandanya kita Fakultas MIPA, jadi sains ya. Jadi akunnya itu sudah resmi ya, akun UNAN gitu. Jadi SC ini adalah fakultasnya sains. Kalau hukum beda lagi, kalau fisik beda lagi, kalau teknik beda lagi gitu ya. Nah, nanti adik-adik lulus ya berhak menandang gelar SSI. Itu masih ya dalam saat ini belum berubah. Kalau dulu lah awal-awalnya sarjana MIPA itu adalah ada yang dokter Anda, ada yang dokter Andes gitu ya, DRA, DRS. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ya berubah. Nah, sampai saat ini gelar lulusan nanti yang akan disandang oleh lulusan MIPA ya, khususnya matematika itu adalah SS ya. Baik. Nah, yang berikutnya ya, saya coba akan menyampaikan beberapa yang berkaitan dengan akademik ya. Pertama itu adalah mengenai peraturan-peraturan. Jadi memang mahasiswa kan adik-adik statusnya sekarang sudah berubah ya. Yang tadinya dari siswa sekarang sudah menjadi mahasiswa gitu ya. Sudah di atasnya siswa gitu. Jadi kalau pada siswa ya, level yang paling tinggi siswa itu adalah SMA. Nah, biasanya kan informasi-informasi yang berkaitan dengan belajar mengajar itu masih lebih banyak diberikan atau diinformasikan oleh guru gitu ya. Jadi banyak siswa yang mungkin belum aware gitu ya, belum peduli bahwasanya ini aturan seperti apa, ini seperti apa. Nah, kalau di kampus ya adik-adik sudah statusnya berubah menjadi mahasiswa, jadi adik-adik harus peduli, harus tahu aturan-aturan khususnya akademik yang berlaku saat ini seperti apa. Ya, jadi ini aturan biasanya kita selalu share, kita selalu infokan ke mahasiswa, baik itu melalui WA group ataupun nanti kita akan posting di web kita gitu. Jadi mahasiswa diminta tolong pahami dengan membaca peraturan terlebih dahulu. Kemudian nanti apabila ada pertanyaan silakan ditanya. Kalau ada hal baru biasanya kita akan sosialisasi ke mahasiswa gitu ya. Nah, sehingganya nanti peraturan-peraturan ya yang terkait dengan akademik itu tidak akan terlewat oleh mahasiswa. Jadi tidak akan merugikan mahasiswa pada akhirnya gitu. Bu, saya kok seperti ini, kenapa saya nggak bisa ini ya, misalkan lulus nggak bisa mendaftar sidang, ya ternyata nilai D-nya masih ada gitu. Padahal di peraturan akademik terbaru itu sudah nyata-nyata dicantumkan bahwasannya, saya coba buka web ini ya. Nah ini peraturan akademik yang terbaru nomor 14 tahun 2020. Jadi semuanya ya baik mengenai pembelajaran, perkuliahan, nilai dan segala macam itu sudah diatur di sini. Ya. Bagaimana syarat DO, bagaimana mahasiswa bisa lulus dan sebagainya itu sudah diatur di sini. Jadi itu maksud saya tadi bahwasannya ini hal-hal yang berkaitan dengan ini mohon menjadi perhatian bagi mahasiswa gitu. Ya, jadi sehingganya nanti seperti kasus yang saya sampaikan tadi tidak terjadi bahwasannya dia baru sadar di akhir-akhir ya. Nah, dengan ketidakpedulian dan ketidaksadarannya itu akhirnya bisa merugikan dia ya. Jadi kami memohon bahwasannya apapun peraturan yang terbaru yang insya Allah pasti kami share ke mahasiswa baik melalui WA group maupun cantumkan di web ataupun nanti kita sosialisasikan itu menjadi perhatian bagi mahasiswa. Kalau misalnya tidak paham, silakan bertanya ke dosen PA. Kalau misalnya ada lagi pertanyaan, silakan disampaikan ke jurusan ataupun ke Kaprodi atau ke Pendik gitu ya. Nah, ini salah satunya aturan-aturan yang mesti dipahami ya. Peraturan rektor ini yang terbaru, kemudian ini kalender akademik ya. Saya coba buka.
Nah, ini kalender akademik kita yang terbaru. Adik-adik bisa searching ya. Jadi di sini sudah dimunculkan kalender akademik ya, Unan tahun akademik 2021 sampai 2022. Jadi 1 tahun periode itu sudah disusun uraian kegiatannya dengan tanggal-tanggal pelaksanaannya. Jadi kapan kita akan kuliah, seperti ini kita lihat ya. Nah, kapan kuliah dimulai ya, masa kuliah dan praktikum. Nah ini. Jadi kan untuk semester ganjil ini kita akan mulai kuliah tanggal 30 Agustus. Ya, jadi sudah ada gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini tidak lagi menjadi bahan apa ya, Bu, kapan mulai kuliah, kapan KRS, kapan ini. Ini sudah ada sebenarnya, ya sudah disusun selama 1 tahun akademik yang di dalamnya itu adalah ada semester ganjil dan ada semester genap gitu ya. Lalu kemudian, nah ini 3 saja yang saya munculkan ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang lain yang berkaitan dengan buku panduan pembelajaran. Mungkin kemarin Pak WD1 sudah memberikan juga gitu ya. Tapi ini 3 saja mungkin yang penting diperhatikan. Peraturan akademik dari rektor, kemudian kalender akademik. Nah, yang ini hal baru gitu ya, karena sekarang kan lagi gencar-gencarnya bahwasanya kampus itu dituntut untuk melakukan kegiatan MBKM gitu ya. Jadi memang kita mengatur sedemikian rupa supaya hak mengenai MBKM untuk mahasiswa itu terpenuhi gitu ya. Jadi ada peraturan baru mengenai MBKM, khususnya mengenai MBKM. Nah, ini adalah peraturan rektor tentang MBKM. Jadi kalau misalnya kalian nanti, ini kan tahun angkatan 2021 masih awal ya, masih loading dia agak susah bukanya. Jadi nanti MBKM ini selanjutnya akan diinfokan kapan bisa diambil gitu ya. Cuman saya ingin memberitahu saja bahwasannya ini peraturan yang perlu kita perhatikan secara bersama. Ya, ini tadi bukanya kayaknya sinyalnya agak kurang bagus. Nah, ini beberapa peraturan-peraturan yang harus diperhatikan, penting adik-adik baca dan kemudian juga penting untuk dipahami ya, sehingga nanti tidak akan menjadi permasalahan di akhir gitu. Akibat tidak tahunya atau tidak pedulinya atau tidak aware-nya mahasiswa terhadap peraturan-peraturan yang ada, terutama peraturan terbaru gitu ya. Oke, baik. Nah selanjutnya ini apa namanya? Susah. Saya gini saja ya, karena susah ininya slide-nya. Baik, selanjutnya ya ini sudah diketahui mungkin ya kemarinnya, cuman saya ulang lagi bahwasannya adik-adik semua kan itu adalah masih pendidikan akademik ya yang diarahkan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu untuk memperoleh gelar sarjana. Ini sebenarnya kita ambil dari peraturan akademik 2020 nomor 14 tadi ya. Jadi semuanya sudah tertuang di peraturan rektor ya mengenai peraturan akademik tahun 2020 tadi ya. Kemudian adik-adik ya program sarjana S1 itu dirancang dalam waktu 8 semester ya. 8 semester. Ya dirancang dalam waktu 8 semester. Artinya itu kalau dalam tahunnya itu adalah 4 tahun ya. Jadi dengan beban belajarnya itu paling sedikit 144 SKS dan masa belajar paling lama ya. Masa belajar paling lama adalah 7 tahun akademik. Ya, 7 tahun akademik. Kalau lewat dari ini berarti adik-adik semuanya nanti akan di TU ya. Jadi program sarjana itu dirancang ya dalam waktu 8 semester. Artinya nanti mata kuliahnya didistribusikan dalam waktu 8 semester dengan minimum SKS-nya adalah 144 SKS ya, itu minimum ya. Nah paling lamanya itu masa belajar adalah 7 tahun ya. Oke, nah kemudian apa namanya penyelenggaraan pendidikan itu ya di perguruan tinggi itu menganut sistem kredit semester ya, SKS. Jadi bukan sistem kebut semalam ya. Kalau biasanya di SMA kan kalau mau ujian itu sistem SKS ya.
tapi mahasiswa banyak juga yang masih seperti itu ya. Oke, jadi di perguruan tinggi penyelenggaraan pendidikan itu menganut sistem belajar sistem kredit semester ya. Jadi sistem kredit semester itu dilaksanakan 2 semester untuk 1 tahun akademik. Jadi ada semester ganjil dan ada semester genap. Kemudian ada juga istilah semester antara atau semester pendek ya. Tapi beberapa waktu ke belakang itu khususnya di Fakultas MIPA gitu ya. Di UNAN saya lupa bahwasanya semester pendek itu tidak ada, sudah ditiadakan gitu ya. Nah, kemudian semester ganjil itu dimulai, hitungannya ya, hitungannya aja. Jadi dimulai dari Juli sampai Desember, lalu kemudian semester genap itu dimulai dari Januari sampai Juni. Ini hitungan aja. Walaupun nanti pada semester ganjil besok ini kita mulai kuliah adalah tanggal 30 Agustus gitu ya. Tapi ini hitungan kalau misalnya tahun itu kita bagi 2 gitu ya. Jadi semester ganjil itu adalah Juli sampai Desember, lalu kemudian semester genap itu adalah Januari sampai Juni, gitu ya. Nah, kemudian setiap semester terdiri atas kegiatan akademik selama 16 minggu ya. Ini termasuk di dalamnya ada perkuliahan, lalu termasuk di dalamnya ada ujian tengah semester, lalu kemudian termasuk di dalamnya itu adalah ujian akhir semester. Jadi setiap semester, baik semester ganjil maupun semester genap, itu kegiatannya dirancang selama 16 minggu, ya. Di mana di dalamnya itu termasuk kuliah, kemudian setelah setengah kuliah itu mid semester atau UTS, lalu kemudian di akhir perkuliahan semester itu ada ujian akhir semester atau UTS, UAS, ya. Oke. Nah, yang berikutnya itu beban belajar gitu ya. Beban belajar dalam 1 semester tadi kan dilaksanakan dalam waktu 16 minggu ya. Tadi sudah disampaikan termasuk UTS dan UAS di situ. Nah, kan kita ada tadi sudah disampaikan bahwasanya penyelenggaraan pendidikan itu kan menganut sistem kredit semester atau SKS. Bu, bagaimana hitungan SKS gitu ya? Ini adalah digambarkan seperti ini, tapi aturannya itu sudah disusun di peraturan akademik tahun 2020 tadi ya. Adik-adik bisa baca di situ, lengkap di situ. Biasanya dinyatakan seperti yang tertera pada slide ini. Jadi 1 SKS itu sama halnya dengan 170 menit kegiatan pembelajaran per minggu per semester, gitu ya. Nah, kegiatan pembelajaran itu apa-apa aja. Jadi ada tatap muka, ya. Tatap muka itu ya kuliah gitu ya. Kalau sekarang kan masih daring ya. Kalau misalnya offline, berarti kuliahnya adalah di dalam kelas dengan dosen pengampu mata kuliah tersebut. Nah, itu 50 menit. Jadi 1 SKS untuk kegiatan tatap muka itu adalah 50 menit. Dan kemudian ada istilahnya kegiatan tugas terstruktur, ya. Itu dialokasikan 60 menit. Ini sebenarnya fleksibel aja ya, fleksibel aja. Lalu kemudian ada kegiatan mandiri, misalkan diskusi dengan kelompok atau diskusi dengan teman akar atau diskusi dengan home-mate-nya gitu kan, teman di kosannya. Nah, itu bisa dilakukan dalam waktu 60 menit. Jadi 1 SKS itu artinya adalah 170 menit, di mana di dalamnya itu ada kegiatan tatap muka, yang kuliah tadi ya. Kuliah tadi kalau online bisa melalui Zoom, bisa melalui MS Teams, atau bisa melalui Google Meet dan sebagainya, platformnya lain gitu ya. Kemudian di dalamnya juga ada kegiatan tugas, lalu di dalamnya juga ada kegiatan mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, itu artinya 1 SKS gitu ya. Yang 2 ini saya pikir ini fleksibel saja. Nah, yang jelas itu adalah kegiatan tatap muka. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik belajar agama itu adalah dibebankan 2 SKS, artinya nanti adik-adik dalam
setiap minggu, ya dalam setiap minggu itu harus dapat 100 menit tatap muka, ya 100 menit tatap muka. Jadi 100 menit itu sekitar ya 1 jam ini ya 40 menit gitu ya, 1 jam 40 menit ya di dalam kelas, ya di dalam kelas. Nah yang lain-lain yang 2 ini bisa difleksibelkan aja gitu ya. Kemudian kegiatan pembelajaran juga ada kuliah atau responsi atau tutorial ya. Jadi di mata kuliah kita di jurusan matematika ada beberapa mata kuliah wajib yang ada tutorialnya ya. Tutorial ini adalah fasilitas yang diberikan ke mahasiswa lebih ke apa namanya mendetailkan atau mengekspan gitu ya. Bukan materi lagi diulangi di tutorial, tapi lebih ke apa namanya pembahasan tugas-tugas gitu ya, pembahasan tugas-tugas yang diselesaikan atau yang diberikan pada kelas tutorial tersebut, ya. Jadi 1 SKS itu dalam kegiatan apa namanya, ya tadi sudah disampaikan ya, bahwasanya kuliah responsi tutorial itu 1 SKS tatap mukanya adalah seperti ini. Kemudian ada kegiatan seminar atau bentuk lain yang sejenis ya. Ini nanti pada saat adik-adik sudah mengambil tugas akhir. Lalu kemudian ada juga praktikum, praktik lapangan, penelitian, kemudian bentuk lain yang sejenis. Nah di kita juga ada praktikum, tapi lab kering istilahnya ya. Kita berbeda dengan kimia, fisika ataupun biologi, terutama ya yang memang ada praktikumnya setiap mata kuliah dan mereka itu ada di labor ya. Karena memang apa namanya kuliahnya mensyaratkan seperti itu. Nah kalau di kita ada juga praktikum itu lab kering. Kita punya lab ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Yanita. Kita punya lab matematika, lab komputer. Jadi beberapa mata kuliah seperti algoritma dan pemrograman itu adalah mata kuliah wajib. Nah di situ ada kuliah praktikumnya, ada kegiatan praktikum. Lalu kemudian ada mata kuliah metode numerik juga ada praktikumnya. Lalu kemudian mata kuliah persamaan diferensial biasa juga ada praktikumnya. Yang jelas untuk jurusan matematika praktikumnya lebih ke hal-hal yang berkaitan dengan komputasi, gitu ya. Baik itu artinya 1 SKS gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi lagi, bahwasanya 1 SKS artinya adalah seperti ini dan kemudian didistribusikan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, gitu ya. Nah baik, saya lanjutkan ya. Ini perlu juga diketahui oleh mahasiswa nih ya, karena saya mudah-mudahan tidak ada mahasiswa kita yang BSS gitu ya. Artinya mereka bisa melaksanakan perkuliahan dengan lancar-lancar saja selama 8 semester ini ya. Tapi kalau misalkan ada ya, jadi mahasiswa itu harus apa namanya harus melakukan beberapa hal yang disyaratkan untuk mengurus BSS tersebut ya. Jadi berkaitan dengan itu ada status mahasiswa, ada mahasiswa terdaftar, ya aktif dia gitu ya. Kemudian mahasiswa tidak terdaftar dalam 1 semester, lalu mahasiswa cuti atau BSS, berhenti studi sementara karena alasan tertentu. Nah untuk BSS ini nanti akan ada persyaratannya gitu ya, akan ada persyaratannya dan biasanya itu diajukan pada aplikasi Sipena ya, layanan akademik. Nanti akan dicek oleh Kaprodi dan nanti akan di-approve oleh Kaprodi. Nah, pada saat saudara BSS berarti kan saudara cuti. Nah, kalau mau aktif kembali juga harus ada mengisi permohonan di Sipena juga ya. Nanti juga akan di-approve oleh Kaprodi di situ ya. Oke, ini hal-hal yang normatif ya. Mahasiswa wajib melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya sesuai kalender akademik ya. Jadi tadi kalender akademik sudah diperlihatkan, jadi saudara harus tahu jadwal-jadwal atau uraian kegiatan dalam 1 semester itu. Nah, saya kapan mendaftar ulang, saya kapan bayar UKT, kapan UTS, kapan UAS, sudah disusun atau sudah diuraikan dalam kegiatan, sudah diuraikan kegiatannya dalam kalender akademik UNAM tersebut gitu ya. Nah, mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa. Ini tolong diperhatikan ya.
Kalau dia tidak ada apa namanya, tidak ada kabar, tidak melakukan pendaftaran ulang, maka dia dianggap mengundurkan diri. Kemudian, nah BSS ini juga ada batasannya. Nggak boleh kan BSS untuk selamanya, itu nggak BSS namanya ya, berhenti namanya gitu. Jadi BSS ini juga ada batasannya. Jadi BSS bisa dilakukan sebanyak maksimal 2 semester. Nah, dapat diajukan apabila sudah mengikuti perkuliahan efektif selama 2 semester. Artinya adik-adik kan sekarang semester 1 ya. Nah, semester besok itu belum boleh mengajukan BSS. Jadi dapat diajukan apabila sudah melakukan perkuliahan efektif selama 2 semester. Jadi sudah melewati perkuliahan 2 semester gitu ya, semester 1 dan semester 2. Maaf, Bu Rince. Ya. Nggak bisa besar, Bu Rince ininya. Nggak kelihatan. Saya di bawah ini. Bukan. Pak? Ini udah. Nah, sudah, Pak. Ya. Tadi agak bermasalah ininya Pak, slideshow-nya. Sudah kelihatan Pak Nara? Sudah. Oke, sudah. Oke. Lalu kemudian mahasiswa dengan status BSS tidak dikenakan pembayaran UKT. Artinya mereka memang tidak membayar UKT ya. Jadi kan uang kuliah itu memang dibebankan karena dia melakukan perkuliahan atau dia mendapatkan fasilitas selama periode akademik itu berlangsung kan gitu ya. Jadi kalau BSS statusnya tidak dikenakan pembayaran UKT dan tidak mendapat pelayanan aktivitas akademik dan kemahasiswaan juga. Jadi tidak bisa mengurus yang berkaitan dengan pelayanan akademik gitu ya. Selama dia itu BSS, misalnya minta penghapusan mata kuliah misal gitu ya, atau misalnya minta transkrip sementara kan gitu, misal seperti itu. Jadi tidak bisa atau tidak mendapat pelayanan aktivitas akademik dan kemahasiswaan selama status mahasiswa itu masih dalam BSS, ya, dan dia tidak dikenakan pembayaran UKT. Oke. Nah, yang berikutnya, ini mungkin yang belum disampaikan pada saat bakti fakultas ya, struktur kurikulum. Jadi tolong diperhatikan oleh adik-adik semuanya ya. Tadi sudah disampaikan bahwasannya penyelenggaraan pendidikan itu menganut sistem kredit semester SKS ya. Jadi minimal yang harus diambil oleh mahasiswa itu dan dia dianggap sudah sebagai seorang sarjana itu adalah 144 SKS. Dan di jurusan kita itu kita kasih batasan maksimal ya, ini sesuai juga dengan aturan dikti gitu ya, kita mengikuti aja, walaupun di UNAN itu tidak disebutkan gitu ya, kalau saya nggak salah, tapi kalau di kita sebutkan, jadi minimum SKS yang diambil oleh mahasiswa itu adalah 144 dan maksimumnya adalah 160 SKS. Nah, ini didistribusikan dalam 8 semester ya, didistribusikan ke dalam 8 semester ya. Nah, 144 sampai 160 itu apa-apa saja gitu ya. Apa-apa saja klasifikasi mata kuliahnya gitu. Jadi ada yang namanya mata kuliah wajib dan ada namanya mata kuliah pilihan. Nah, di prodi kita ya, kita sudah tetapkan mata kuliah wajib itu adik-adik harus ngambil minimal 100 SKS. Ya, 100 SKS. Nah, apa saja itu Bu mata kuliah wajib? Nah, yang dua di atas ini adalah ketentuan dari UNAN. Ya, ada di peraturan akademik tahun 2020 itu. Jadi ada mata kuliah wajib umum, ya, yang di dalamnya itu ada agama, ada bahasa Indonesia, ada Pancasila, ada kewarganegaraan. Jadi ini wajib diambil oleh mahasiswa. Dan masing-masingnya adalah dibebankan 2 SKS. Oke, ini namanya mata kuliah wajib umum. Lalu kemudian yang kedua, yang dibebankan dari universitas, ada namanya MKWI, mata kuliah wajib institusi. Jadi ini harus ada gitu ya. Artinya semua prodi atau semua jurusan yang ada di UNAN ini ada mata kuliah ini gitu. Dan dia itu diorganize atau diatur oleh UNAN gitu, ya.
diatur oleh UNAN. Kecuali kewirausahaan ya, kewirausahaan tadi memang diorganize oleh UNAN, cuman dosennya itu masih dilimpahkan ke prodi gitu ya. Nah yang lainnya ini diatur oleh UNAN, diatur oleh UNAN. Jadi dosennya itu UNAN yang memfasilitasi, kelasnya juga UNAN yang memfasilitasi. Nanti mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini dia harus mengisi KRS-nya selain di portal tempat pelimpahan nilai, juga dia mengisi KRS-nya di layanan akademik atau disipliner ya. Jadi MKWU, MKWI itu harus mengisi KRS-nya di portal dan di layanan akademik gitu ya, disipliner. Nah tadi yang di atas masing-masingnya 2 SKS, lalu yang di bawah kewirausahaan dan KKN ini 3 SKS, dan KKN ini adalah 4 SKS ya. Jadi ini sudah ditetapkan oleh UNAN. Nah kemudian ada mata kuliah wajib prodi ya. Beban semuanya ini totalnya adalah 15 ya. Ini masing-masing 2 jadi 8 SKS, ini 3, 11, dan ditambah 4, 15. Jadi beban MKWU dan MKWI itu ada 15 SKS. Nah, ya. Nah, total tadi kan 100 SKS untuk mata kuliah wajib. Nah, sisanya itu adalah mata kuliah wajib prodi kita. Ya, jadi adik-adik harus mengambil minimal mata kuliah wajib prodi itu adalah sebesar 85 SKS. Nanti apa-apa saja akan terlihat di struktur mata kuliah yang berikutnya, gitu ya. Oke, jadi saya ulangi, mata kuliah wajib itu minimal 100 SKS. Dan kemudian klasifikasi yang berikutnya adalah mata kuliah pilihan, itu minimal 44 SKS ya. Minimal 44 SKS. Jadi kan totalnya minimal 144 SKS. Nah, pilihan seperti apa? Kalau dulu belum ada kita mahasiswa matematika kuliah di luar prodi. Nah, sekarang karena adanya kegiatan atau tuntutan MBKM, mahasiswa kita beri kebebasan, kita beri haknya untuk belajar di luar prodi selama maksimal 3 semester gitu ya. Nanti di bawah ada ada aturannya seperti apa ya. Jadi mata kuliah pilihan ini ada namanya mata kuliah pilihan di dalam prodi. Jadi kalian semua harus mengambil mata kuliah pilihan itu yang didistribusikan ke setiap KBK ya. Kita ada punya 5 KBK yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Kajur ya, KBK kita. Kemudian ada mata kuliah pilihan yang merupakan ekivalensi atau rekognisi kegiatan-kegiatan di luar prodi kita yaitu MBKM ya. Nah, ini struktur kurikulum distribusi SKS yang disebarkan ke mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan ya. Oke. Nah, baik. Nah, ini struktur mata kuliah di prodi kita, dari semuanya, ya. Jadi ini angkatan 2021, jadi mungkin sudah disampaikan di WA Group ya, bahwasanya untuk semester 1 dan semester 2, ya, ganjil dan genap angkatan 2021 itu masih paket. Jadi belum ada mahasiswa yang bisa mengambil mata kuliah pilihan pada semester 1 dan 2 ini. Jadi ini masih paket. Jadi ini wajib mahasiswa ambil, ya. Ini yang dihitamkan ini adalah mata kuliah MKWU tadi ya, MKWU. Lalu kemudian yang lainnya adalah mata kuliah wajib di prodi kita. Baik yang kemipaan maupun yang berkaitan dengan aktivitas ilmiah, misalkan bahasa Inggris matematika, ataupun mata kuliah wajib yang didistribusikan di setiap KBK, gitu ya. Nah ini mata kuliahnya ya. Jadi bisa lihat semuanya, ya. Semester 1 itu dibebankan 19 SKS, semester 2 itu dibebankan 21 SKS. Dengan penjelasan perhitungan SKS tadi, jadi kalian sudah bisa atur lah ya, gimana saya harus diskusi atau untuk tugas terstrukturnya berapa jam ya, gitu kan dalam seminggu. Lalu kemudian untuk kegiatan yang lainnya berapa. Ada nggak sisanya nanti untuk saya bisa nonton drakor misalnya, atau untuk kongko-kongko gitu ya, pasti ada kan, pasti ada sisanya. Artinya tidak 24 jam itu waktunya terpenuhi dengan kegiatan belajar aja gitu ya. Jadi ada 19 SKS ya coba kalikan tadi dengan
seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwasanya satu SKS itu adalah sama halnya dengan 170 menit per minggu gitu ya. Nah, dikalikanlah, kemudian didistribusikan. Jadi apa namanya, kita coba berusaha gitu ya, berusaha untuk memanage diri kita sendiri supaya kalau kita bisa memanagenya dengan baik, nah planning yang kita susun itu nanti bisa tercapai gitu. Kalau ada errornya dikit-dikit itu wajar lah ya, kan manusia dalam hidupnya nggak ada yang sempurna kan gitu. Cuman kita bisa memanage nih, ini kan perkuliahan baru akan mulai. Nah, kira-kira dengan distribusi mata kuliah ini, lalu kemudian dengan beban SKS, nah, apa yang harus saya lakukan dalam 1 semester ke depan, sehingga nanti mendapatkan hasil yang bagus yang bisa membanggakan orang tua adik-adik semuanya, gitu ya. Oke, nah yang kolom kanan ini prasyarat. Jadi untuk mata kuliah itu ada prasyarat gitu ya. Artinya karena mata kuliah kita ada beberapa yang berjenjang gitu ya. Misalkan kalkulus 2, sebelumnya ada kalkulus 1. Artinya yang mengambil kalkulus 2 harus sudah pernah mengambil kalkulus 1. Jadi dituliskan prasyaratnya di sini. Ya. Baik, ini semester 3 dan seterusnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk semester 3 sudah mulai ada mahasiswa yang boleh mengambil pilihan ya. Sudah boleh mahasiswa mengambil pilihan. Ini diletakkan seperti ini. Tapi nanti tetap jatahnya sesuai dengan IP ya. Nah, nanti masalah IPK, IPS mungkin untuk penjelasan yang berikutnya setelah ini ya. Jadi ini distribusi kuliah pada semester 3 ya, sudah ada pilihan. Nah, ini sudah mulai masuk nih ya. Jadi memang disusun ya. Semester 3, 4 sampai seterusnya semester 5 itu sudah mulai masuk mata kuliah inti gitu ya. Yang mana katanya sebenarnya nggak berat ya, tapi memang disitulah intinya. Misalkan ada persamaan diferensial biasa, ada analisis, ada aljabar, ada yang lain-lain gitu ya, ada metode penelitian gitu di semester 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, adik-adik sudah mulai masuk ini ke mata kuliah wajib inti. Nanti semester 3 dan seterusnya kan sudah jadi senior ya, artinya ada lagi nanti adiknya yang akan datang kan. Jadi apa namanya, bisa dilihat distribusi mata kuliahnya ada seperti ini. Jadi kalian bisa merancang, mendesain kira-kira saya harus bagaimana ya supaya saya misalnya saya pengen seperti ini, semester 5 saya harus seperti ini. Nah, bisa kalian rancang gitu ya. Apa yang harus kalian lakukan gitu? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mencapai apa yang saya inginkan gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ini semester 5. Nah, ya, saya sampaikan lagi bahwasannya di prodi kita kuliah wajib itu adalah hanya sampai semester 5. Kenapa ini dilakukan? Ini sebenarnya dari revisi kurikulum kita yang terbaru ya. Kalau pada saat kurikulum yang lama itu semester 6 atau semester 7 masih ada mata kuliah wajib. Akan tetapi karena tuntutan lagi-lagi yaitu mengenai MBKM, maka kita coba geser semuanya mata kuliah wajib ke atas. Artinya syarat minimal seorang sarjana itu sudah terpenuhi. Nah, kemudian mulai semester 6-7 ya mahasiswa sudah bisa apabila dia ingin mengambil kegiatan MBKM di luar perguruan tinggi ya. Jadi mata kuliah wajib itu kita hanya sampai pada semester 5 saja ya. 6-7 ini kita tidak ada lagi wajib gitu ya. Jadi semester 6 itu ini kita sudah slotkan di sini 20 SKS. Nah, ini sudah bisa mengambil kegiatan MBKM ya. Oke, KKN semester 7 ya. Seperti yang disampaikan tadi. Lalu kemudian nah pas di akhir ya bagaimanapun gitu ya. Ada juga mahasiswa yang bilang ke saya, Bu, saya mau kuliah sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, asal jangan ada TA1, TA2 gitu ya. Asal jangan ada skripsi. Ya nggak bisa gitu ya. Karena memang disyaratkan bahwasannya di akhir seorang mahasiswa itu ya ditandai bahwasannya dia itu melakukan TA yang nanti outputnya itu adalah berupa skripsi.
Jadi TA1 seminar, TA2 itu kita swapkan di semester 8. Tapi nanti kalau misalnya ada mahasiswa yang memang cepat, speednya tinggi gitu ya, udah semuanya dia terpenuhi, lalu kemudian juga dia udah mampu lulus kurang dari 4 tahun atau 8 semester, itu bisa saja dia mengambil TA1 seminar dan TA2 di semester 7 ya, semester 7. Oke. Baik. Nah, ini mata kuliah pilihan yang kita tawarkan, mudah-mudahan kelihatan ya. Tapi nanti kurikulum baru ini akan kita share di web kita, dan kita share juga ke mahasiswa gitu ya. Ini mata kuliah pilihan yang kita tawarkan di dalam prodi kita distribusikan ke 5 KBK. Jadi tadi mungkin Bu Kajur sudah menginfokan bahwasanya di jurusan matematika ada 5 KBK, kelompok bidang kajian ya. Jadi dosen tadi yang diperkenalkan itu dia terdistribusi di KBK mana-mana saja, mulai dari aljabar, analisis, kombinatorik, terapan, dan statistik ya. Nah, jadi saudara bisa lihat ini ya. Saudara bisa lihat ini nanti pas di mulai semester 3, 4, 5 sampai ke atas sampai di akhir itu saudara sudah mulai mengerucut gitu ya. Sudah mulai mengerucut. Kalau tadi di awalnya masih kuliah yang general, mata kuliah yang wajib umum ya, wajib prodi, kemudian ke atas sudah mulai mengerucut, sudah mulai ambil mata kuliah pilihan yang sesuai dengan minat bidang saudara. Kira-kira passionnya di mana gitu ya. Saya pengen yang bicara mengenai saya suka graf gitu ya, misalkan gitu ya. Nah ya silakanlah ambil mata kuliah pilihan yang berkaitan dengan kombinatorika gitu ya. Kemudian saya pengennya saya suka statistik misalkan gitu. Silakan ambil. Saya suka aljabar, saya suka menganalisis. Saya orangnya suka teori-teori misalkan seperti itu ya. Silakan ambil mata kuliah pilihan yang berkaitan dengan analisis tadi. Jadi sudah terdistribusikan dengan baik di sini gitu ya. Saudara bisa perhatikan. Nah, ini yang kita tawarkan di tiap semester, baik semester ganjil maupun semester genap. Nah, dilihat juga prasyaratnya seperti apa, ya sudah dicantumkan di sini prasyaratnya. Jadi, kalaupun misalnya saudara mau ambil pemrograman berbasis web, ya ini dosennya adalah Pak Narwen ya. Beliau memang salah satu andal matematika, bukan salah satu mungkin ya, tapi mungkin satu-satunya gitu ya. Andalan jurusan matematika di bidang komputasi ya. Jadi saudara harus perhatikan sudah pernah nggak ngambil algoritma dan pemrograman, ini mata kuliah wajib ya. Jadi pengambilan mata kuliah pilihan ini harus disesuaikan dengan prasyaratnya. Ya, saudara sudah pernah mengambil apa? Gitu. Nah, rata-rata mata kuliah pilihan kita itu beban SKS-nya adalah 3 SKS, walaupun ada yang 2 SKS, gitu ya. Tapi rata-rata beban SKS-nya adalah 3 SKS. Baik. Nah, ini penilaian ya, hasil belajar. Jadi nanti setelah saudara belajar di setiap semesternya, nanti akan muncul nilai gitu ya, nilai. Nah, nilainya itu memang berbeda dengan yang di SNU gitu ya, yang di SNU. Yang di SNU gitu ya. Jadi kita ada istilah nilai kredit yang dinyatakan dengan nilai angka, dinyatakan dengan nilai mutu, dinyatakan dengan angka mutu dan sebutan mutu gitu ya. Jadi nanti kan ada ujian akhir, ada ujian tengah ya, dosen memberikan penilaian terhadap soal yang diberikan, lalu kemudian dapatlah nilai akhirnya seperti apa. Tentu saja nilai akhir itu melalui beberapa hal di sana. Ada tugas, ada ujian, ada keaktifan dan lain-lain. Itu tergantung pada dosen pengampu mata kuliah tersebut gitu ya. Nah, yang jelas nilai akhirnya kalau rentang seperti ini dari 80 sampai 100 itu dapat nilai A. Nah, angka mutunya adalah 4. Nanti dikalikan dengan bobot SKS-nya seperti berapa gitu untuk tiap-tiap mata kuliah. Sampai seterusnya ya, sampai seterusnya.
Oke, nah yang paling kecil itu adalah E. Kalau nilainya itu dari 0, kecil dari 45, berarti nilainya itu saudara itu adalah E gitu ya. Nilainya itu 0, artinya gagal. Kemudian ini D ya. Nah, nilai mutunya D, angka mutunya 1 itu disebut dengan kurang. Nah, tolong diperhatikan bahwasanya lulus itu tidak boleh membawa nilai D dan E. Dia tidak boleh membawa nilai D dan E. Nah, nanti di dalam di dalam KHS-nya ya muncullah IPK gitu. Nah, ya. Sebentar ya. Karena sudah ada istilah IPK, IPS. Nah, nanti di dalam KRS-nya, ya, KHS-nya, sebentar, saya sudah sampaikan sebentar ya. Oke, baik. Nanti di dalam KHS-nya itu akan muncul IP ya. IPK ini kumulatif ya semesternya, dan IPS nanti ada istilah IPS IP semester itu ya, IP semester itu. Misalkan saudara sekarang semester 1, nanti di akhir itu keluar nilainya, berarti itu IPS ya, IP semesternya. Nah, kalau misalnya sudah melewati beberapa semester, nanti bisa akan kelihatan IPK-nya berapa. IPK-nya ya, IPK Indeks Prestasi Kumulatifnya ya. Sudah merupakan gabungan dari beberapa IPS tadi. Ya. Oke, baik. Nah ini tentang IPS dan IPK tadi. Jadi IPS Indeks Prestasi Semester, jadi per semester gitu ya. Semester 1, 2, 3 sampai seterusnya, itu ukuran hasil belajar per semester. Lalu kemudian ada istilah IPK ya, ukuran hasil belajar semester 1 sampai saat dia dihitung. Jadi misalkan saudara sekarang berada di semester 4, jadi IPK-nya berapa? Berarti dari awal sampai dia dihitung di semester 4 tersebut. Itu yang namanya IPK ya, Indeks Prestasi Kumulatif ya. Nah, IPS maupun IPK itu dia nilai paling rendahnya itu adalah 0, sekian ya, dan yang paling tingginya itu adalah 4. Jadi mungkin memang ya berbeda dengan sistem penilaian waktu di sekolah, di bangku sekolah ya, baik SMU maupun SMP. Jadi kalau di universitas itu nilainya dicantumkan atau dihitung seperti ini yang disebut dengan IPS dan IPK tadi. Jadi berapa IPK-nya? IPK-nya 5. Itu dia bohong gitu ya, berarti nggak ada IPK-nya lebih dari 4. Jadi maksimal itu adalah 4. Kalau 4 ini artinya semuanya semua mata kuliahnya sangat cemerlang ya, bagus, berarti dapat nilai A semuanya gitu ya. Nah, kalau dia gagal semuanya, E semuanya, ya, walaupun itu kayaknya nggak ada gitu ya, nah, berarti IPS atau IPK-nya adalah 0. Lalu hasil pembelajaran dari semua beban belajar mahasiswa itu dilaporkan dan dicantumkan dalam bentuk laporan hasil studi atau KHS tadi. Ya. Nah, ini bisa nanti saudara lihat di portal saudara. Portal itu seperti apa nanti akan diperlihatkan setelah ini ya. Oke, nah ini beban belajar per semester ya, beban belajar per semester yang saya bilang tadi jatah-jatah gitu ya, jatah-jatah. Kalau sekarang kan masih paket nih ya, semester 1, semester 2, adik-adik 2021 itu masih paket. Nah nanti kalau misalnya udah semester 3, ada jatah ya sesuai dengan IPS-nya yang sebelumnya. Ya. Jadi yang ditawarkan tadi semester 3 misalkan 21 SKS karena di dalamnya include pilihan. Akan tetapi dengan IPS atau IP semester saudara yang sebelumnya yaitu pada semester 2 tidak mencukupi untuk mendapatkan 21 SKS, berarti ya sudah saudara mengambil sesuai dengan jatahnya. Nah, artinya itu apa? Efeknya apa ya terlambat mengikuti perkuliahan kayak gitu ya. Terlambat mengambil mata kuliah yang ditawarkan kan gitu.
Nah, saya berharap itu tidak terjadi gitu ya. Saya berharap semuanya di sini lancar-lancar saja, bisa mengikuti perkuliahan dan bisa mengambil jatah, bisa mengambil mata kuliah yang sudah didistribusikan di setiap semester itu. Ya, saya berharapnya seperti itu. Mudah-mudahan gitu ya. Jadi ini jumlah beban belajar SKS-nya maksimal ya. Kalau IP-nya berapa? IP sebelumnya berapa? Jadi kalau dari 3,25 sampai 4, berarti dia dapat maksimal ya. Maksimalnya itu adalah 24. Kita memberikan maksimal 24 ya. Kalau lebih dari ini kayaknya tidak make sense, tidak masuk akal bahwasanya workload atau beban belajar mahasiswa lebih dari 24 SKS dengan perhitungan 1 SKS itu adalah 170 menit belajar tadi. Jadi memang workload beban SKS maksimal yang diberikan oleh mahasiswa itu adalah 24 SKS. Itu dimanapun se-Indonesia ya. Nah ini jatah-jatahnya. Bu, saya IP saya adalah 2,8 misalkan. Berarti di rentang ini. Ya, di rentang ini. Jadi, saudara hanya bisa mengambil semester besoknya itu adalah 21 SKS maksimum ya. Nah, itu yang dimanfaatkan. Oke. Nah, baik, ini ujian nilai BL dan perbaikan nilai ya. Ini ada juga di peraturan akademik. Sebenarnya ini kita copy dari peraturan akademik ya, tapi ingin disampaikan lagi ke mahasiswa. Mahasiswa bisa baca untuk untuk dipahami ya. Tolong dibaca peraturan akademik. Jadi ini beberapa peraturan supaya mahasiswa bisa mengikuti ujian UTS, UAS. Jadi kalau misalnya nanti ada larangan ke dosennya, jangan dianggap dosennya itu killer gitu. Ya, dosen si A tidak memperbolehkan saya ikut ujian. Kenapa? Nah, coba saudara cek, saudara sudah memenuhi atau belum gitu ya. Apakah terdaftar dalam mata kuliah, kemudian benar nggak absensinya 75% dari total pembelajaran. Ya kan? Ternyata dia nggak pernah, jarang masuknya cuma sekali 2 kali. Sementara tatap mukanya 14 kali dalam semester itu gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu tolong diperhatikan sehingga apabila nanti ada permasalahan ya, seperti yang contohnya tadi tidak diperbolehkan ikut ujian, saudara tidak bisa menjalankan salah satu pihak saja, tapi saudara harus lihat peraturannya itu seperti apa. Kita guidance-nya adalah aturan saja gitu ya. Jadi kita memang jalan ya ke depan dan kita itu berdasarkan peraturan saja seperti apa gitu, yang sudah diaturkan oleh UNAN gitu. Kemudian ini mengenai penilaian yang BL ya, dosen ada kalanya masih mengeluarkan status nilainya BL, tidak A, B, C, D, E, tapi masih BL. Nah itu kenapa? Mungkin ada komponen penilaian yang belum lengkap oleh mahasiswa gitu ya. Ini bisa saja terjadi dan ada pengurusannya gitu ya. Kemudian kapan dia selambat-lambatnya nilai BL itu, lalu kemudian, nah ini perlu juga diperhatikan, ada kalanya mahasiswa belum lulus di suatu mata kuliah dan dia boleh mengulang. Bukan boleh mengulang ya. Kalau yang belum lulus, artinya nilai D dan E itu wajib mengulang. Karena untuk bisa lulus dari jurusan matematika mengandang gelar SSI itu tidak boleh membawa nilai dan D. Jadi dia wajib mengulang. Lalu kemudian kalau nilainya kurang bagus, misalkan C, itu boleh mengulang, ya boleh diperbaiki. Nah, nilai yang diulang atau diperbaiki, nilai yang diambil itu adalah nilai yang terakhir. Oke, jadi bukan nilai yang pertama, nilai yang terakhir. Nah, ini ada penekanan di sini, nilai terakhir. Artinya apa? Memang mahasiswa dituntut untuk lebih serius, ya. Jadi jangan sampai nilai sebelumnya C karena saudara pengen perbaiki, akhirnya nggak serius dapat nilai D, berarti kan rugi karena yang diambil itu adalah nilai yang terakhir ya. Itu tolong diperhatikan. Lalu nah ini juga, ini banyak kasus nih ya, tiba-tiba saja dia mau menghilangkan atau menghapus mata kuliah. Jadi saat ini sejak keluarnya peraturan akademik terbaru tidak diperbolehkan lagi membuang atau menghapus mata kuliah ya.
Jadi setiap mata kuliah yang diambil itu tercantum dalam transkrip, dalam KHS-nya. Ya, jadi tidak dapat dihilangkan. Kecuali saudara mengulang gitu ya. Kalau mengulang kan nilai yang terakhir yang diambil. Ya, tapi menghapus mata kuliah, saya dapat nilai pengantar sistem dinamik misalkan, itu mata kuliah pilihan diterapkan. Karena nilainya D, saya buang aja, itu kan mata kuliah pilihan. Tidak boleh gitu ya, walaupun dia mata kuliah pilihan, tidak mata kuliah wajib. Jadi tidak boleh menghapus atau menghilangkan mata kuliah yang sudah diambil di dalam transkrip nilai, harus dibawa. Kalau masih belum lulus, ya silakan diulang gitu. Oke, nah sedikit ini ada istilah fast track ya, tadi sudah sempat disinggung-singgung juga oleh dosen yang lain ya. Jadi artinya mahasiswa itu diberi fasilitas untuk mengikuti program jalur cepat fast track, artinya dia belum selesai S1 tapi langsung loncat ya. Jadi artinya dia jalannya simultan gitu ya. Jadi S1-nya diselesaikan tapi S2-nya juga diambil gitu. Jadi fast track. Nah, mahasiswa yang boleh mengambil itu ada syaratnya juga gitu ya. Ada syaratnya juga. Seperti yang tertera di slide ini. Ya, nanti adik-adik semuanya bisa baca di peraturan itu ya. Sekarang kan masih jauh tuh gitu ya. Cuman seperti yang saya bilang tadi di awal ya, silakan kalian bikin planning sekarang ya. Kira-kira saya mau tamat dalam berapa semester? Semester 7 saya mau mengambil fast track. Semester 5 saya mau mengambil semester 6 saya mau mengambil kegiatan MBKM di mana, bisa seperti itu ya. Dari peraturan yang sudah ada ini. Walaupun nanti ada perubahan-perubahan mungkin tidak terlalu signifikan perubahan mengenai peraturan akademik ya. Tapi secara umum adalah seperti yang ada saat ini ya. Oke, baik. Nah, ini penting juga harus diperhatikan oleh mahasiswa, evaluasi belajar DU ya. Oke, sedikit lagi ya. Evaluasi belajar DO ya. Jadi artinya DO ini tidak menunggu harus sampai akhir gitu ya, semester akhir. Enggak. Jadi kalau dia semester 3 tidak memenuhi, kemudian semester 7 tidak memenuhi, semester 8 juga tidak memenuhi, dia itu bisa dinyatakan DO gitu ya. Oke, jadi ini beberapa kriteria mahasiswa itu dinyatakan drop out ya. Yang pertama sampai semester 4 beban belajarnya masih kurang 40 SKS atau ya IPK-nya kurang dari 2. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Yang harus diperhatikan hal-hal seperti ini. Sampai yang poin ketiga gitu ya. Tolong diperhatikan. Nah, ini ya. Mahasiswa berhak mengundurkan diri baik karena terancam DO ataupun atas kesadaran sendiri. Lalu terhadap mahasiswa yang mengundurkan diri dapat diberikan surat keterangan pernah kuliah dan transkrip akademik oleh dekan. Nanti ini dikeluarkan gitu ya, diberikan. Artinya haknya yang sudah dilewatinya selama ini, tapi di akhirnya keluar itu masih akan diberikan ya. Oke, baik. Kemudian predikat lulus ya. Nah ini nanti pada saat kalian semua wisuda gitu ya. Muaranya kan nanti lulus ya. Dan wisuda yang akan nanti membawa orang tua kalian ke kampus gitu ya. Mudah-mudahan nanti offline. Ataupun kalau misalnya masih online bisa di rumah juga gitu ya. Berbahagia dengan kedua orang tuanya. Kami berharap ya di jurusan matematika semua mahasiswa yang di 2021 ini nanti bisa mengikuti wisuda semuanya gitu ya. Bisa mengikuti wisuda semuanya nanti di di akhir pembelajarannya. Nah, ini predikat kelulusan gitu ya. Lulus dengan pujian, IPK-nya sekian, kemudian lulus dengan sangat memuaskan, lulus memuaskan, dan lulus cukup memuaskan. Jadi nanti predikat-predikat yang disandangkan ke lulusan itu adalah seperti ini dengan mengacu ke kriteria-kriteria yang diberikan ini. IPK-nya berapa, lalu kemudian studi maksimumnya berapa. Gitu ya. Nah, baik.
Kemudian sedikit mengenai MBKM tadi ya, karena ini adalah hal baru, tapi nggak apa-apa saya infokan saja ya. Sebenarnya untuk mahasiswa 2021 ini belum boleh mengambil gitu ya, karena masih paket belum boleh mengambil, dan memang tidak kita berikan juga jatah untuk mahasiswa semester 1 dan 2, karena memang jatahnya itu adalah mahasiswa di semester 5, 6, 7 ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, hak belajar di luar prodi itu kita berikan maksimal 3 semester. Kalian bisa cek web MBKM ini ya, di web MBKM ini. Sebelum ini juga ya, ini apa namanya, keterangan-keterangan mengenai MBKM ada tertera di sini. Ini web MBKM UNAN ya. Jadi bentuk-bentuk MBKM itu atau kegiatan di luar prodi itu ada yang istilahnya cross enrollment, ada credit earning, lalu ada kegiatan belajar di luar perguruan tinggi ya. Nah, sebenarnya kegiatan belajar di luar perguruan tinggi ini ada 8, tapi di UNAN itu ditambah 1 gitu ya, dengan kebencanaan, karena memang Sumbar itu kan daerah rawan bencana. Jadi itu peluang bagi mahasiswa untuk bisa berkegiatan di situ gitu ya. Jadi ada 9. Nah, akan tetapi walaupun dia bebasnya dibatasi juga. Jadi prodi kita memberikan batasan bahwasanya kegiatan di luar perguruan tinggi itu hanya 3 saja ya, magang bersertifikat, lalu kegiatan wirausaha, dan kegiatan asistensi riset gitu ya. Oke, nah jadi seperti ini ya. Mungkin ini info awal saja dulu ya, karena memang mahasiswa 2021 belum akan mengikuti kegiatan MBKM ini ya. Oke, nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita mulai akan memberikan MBKM untuk mahasiswa mulai semester 5, 6, 7 ya. Oke. Nah, ini apa namanya SOP minimal yang harus kita perhatikan apabila mengikuti kegiatan MBKM ya. Nah, baik. Sedikit lagi mengenai aplikasi IT ya terkait dengan akademik. Pertama itu adalah portal akademik. Jadi di portal ini tampilannya, saya harap semuanya sudah pernah mengakses ini ya, karena sudah diberikan juga username dan passwordnya kan. Jadi di portal akademik ini nanti kalian bisa mengisi KRS ya, rencana studi, jadi memilih mata kuliah yang akan diikuti, lalu kemudian bisa juga melihat hasil studinya ya, transkrip nilainya, lalu pembimbing akademiknya siapa di situ, dan lain-lain gitu ya. Nah, seperti ini portal akademik ya. Kelihatan ya? Ini jadi nanti bikin di sini NIM-nya berapa, nomor BP. Kalau dosen kan NIP ya. Lalu nanti passwordnya apa? Silakan saudara login ya. Misalkan saya gitu ya. Saya sebagai dosen, nah saya login. Jadi mahasiswa juga seperti ini. Nah, ini nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ada mata kuliah yang ditawarkan ya, kalau dosen kan mata kuliah yang diampu ya, betulnya saya nggak punya akun mahasiswa, jadi bisa seperti ini gitu ya. Oke, silakan nanti saudara cek. Nah, info mengenai KRS, KHS, transkrip nilai, PA dan segala macamnya bisa dilihat di portal akademik UNAN ini. Ini linknya gitu ya. Lalu kemudian ada MyFMIPA. Nah, ini aplikasi yang khusus untuk MIPA aja ya. MIPA alhamdulillah sudah punya aplikasi ini ya, aplikasi tersendiri gitu ya. Apa namanya, apresiasi juga buat FMIPA bahwasanya sudah menyediakan aplikasi ini yang memfasilitasi untuk bimbingan PA, berita acara kuliah, bimbingan TA, tugas akhir, lalu kemudian pendaftaran wisuda khususnya di FMIPA gitu ya. Saudara bisa masuk ke sini juga, saya pikir sudah punya akun juga ya. Nah, bisa cek, nah, misalkan di sini, saudara bisa ya. Oke, silakan nanti dicek. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan PA, berita acara kuliah, bimbingan PA dan segala macam bisa diakses di akun MyFMIPA ini. Lalu kemudian, nah si pena layanan akademik ya, layanan akademik tadi saya sudah sampaikan juga.
untuk pengurusan BSS. Lalu kalau mau aktif lagi, ya saudara harus apply di sini, yang nanti akan di approve oleh Kaprodi dan WD1 gitu ya. Lalu kemudian pemilihan kelas untuk mata kuliah wajib, kemudian mata kuliah MBKM, cross enrollment ya, kemudian kegiatan-kegiatan MBKM di luar prodi ya, dan di luar perguruan tinggi. Jadi apapun kegiatan yang berkaitan dengan itu, saudara harus masuk ke SIPENA atau layanan akademik. Saya nggak tahu akses ke UNEN ini agak berat gitu ya, jadi kayak MBKM tadi agak susah dibuka, layanan akademik juga agak susah dibuka gitu ya. Lalu kemudian iLearn. Nah, iLearn kita dulu masih iLearn versi 2 ya. Nah, sekarang ada iLearn versi 3. Artinya ini adalah platform untuk pembelajaran. Karena kita sudah hampir 2 tahun belakang ini online, jadi nanti ini akan dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen ya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Jadi dosen nanti bisa submit bahan-bahan pembelajarannya di sini, dan mahasiswa juga bisa melihat, nanti akan di-enroll oleh operator atau admin jurusan. Jadi mahasiswa bisa melihat kelas yang dimasukinya, kemudian akan bisa melihat mata kuliah, bahan atau tugas atau apapun yang diberikan oleh dosen pengampu kelas yang saudara ikuti tersebut. Jadi ini platform yang diberikan untuk pembelajaran khususnya online. Sebenarnya sewaktu offline pun sudah ada juga yang menggunakan ini ya, tapi terlebih gitu ya, pada saat pandemi ini hampir semua dosen itu menggunakan iLearn ini. Nah, sekarang ada versi 3. Nah, ini masih terbaru ya, tapi saya nggak tahu nih apakah memang akan dilaksanakan atau bisa efektif untuk semester ganjil depan. Yang jelas yang sudah ada, yang biasanya digunakan itu adalah iLearn yang versi 2 ini ya. Mungkin semuanya sudah punya akun juga ya, untuk bisa nanti masuk dan bisa mengakses kegiatan dosen kelasnya di situ. Nah, yang terakhir itu adalah web kita. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekjur. Ini web kita, web jurusan. Saya sudah sampaikan tadi bahwasanya saudara bisa akses ini ya. Tolong sering-sering dilihat ya, karena ini akan berpengaruh ke peringkat kita gitu ya, sering akses gitu kan. Nah, setiap informasi yang ada di jurusan kita informasikan di sini. Nah, misalkan ini ada mahasiswa, jadi kakak saudara yang lulus program MBKM Kampus Mengajar angkatan kedua Evrido. Jadi kita informasikan di sini. Ya. Nah, di sini ada fitur-fiturnya ya. Ada bagian pendidikan, ada program sarjana, ada program S2 juga. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan S1 baik itu kurikulum, lalu kemudian silabus nanti akan kita posting di sini gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah yang berkaitan dengan i-matematika, atau biasanya disebut dulu itu adalah i-data gitu ya, i-data. Jadi saudara bisa masuk ke sini i-matematika. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk apa? I-matematika ini ya khusus itu adalah aplikasi yang disediakan oleh jurusan matematika. Saudara bisa masuk ke sini dengan akun yang sudah diberikan, yaitu untuk pendaftaran proposal tugas akhir, lalu kemudian pendaftaran seminar TA, pendaftaran sidang TA, kemudian nanti lagi yang seperti disampaikan Bu Monik, rencana kita adalah untuk pendaftaran asisten gitu ya. Kemudian juga ada aktivitas MBKM juga ya, bisa kita pantau di sini. Nah, itu rencananya. Tapi sampai saat ini i-data itu baru memfasilitasi mahasiswa pada tataran pendaftaran proposal TA, kemudian pendaftaran seminar, pendaftaran sidang ya. Untuk kedepannya mudah-mudahan bisa kita lebih kembangkan lagi gitu ya. Oke, silakan bisa diakses ini ya.
apa username-nya, kemudian password-nya apa, lalu login-nya sebagai apa, sebagai asisten. Ya. Oke, baik, terakhir nah, ya terakhir sebelum saya tutup ya, proses perkuliahan kita ya, sebagaimana itu masih online ya. Nah, silakan saudara, walaupun online tidak berarti saudara harus pasif gitu ya, tetap harus aktif juga ya. Kan biasanya bisa komunikasi lewat WA juga ya. Nah, silakan komunikasi lewat WA. Biasanya tiap mata kuliah itu ada WA group ya, masuk ke situ ya. Masuk ke situ. Lalu kemudian nanti perkuliahannya tergantung dosennya seperti apa. Ya, yang jelas dia menggunakan platform Island tadi, jadi semua bahan, tugas dan segala macam bisa saudara akses di Island. Kemudian kalau perkuliahannya bisa pakai Zoom atau MS Team atau platform yang lainnya gitu ya, tergantung dosen yang bersangkutan atau dosen pengampu mata kuliah tersebut. Yang jelas saudara harus aktif gitu ya, harus peduli, kemudian harus aware terhadap info-info yang ada gitu ya, jangan sampai ketinggalan sehingga itu akan merugikan saudara gitu ya. Oke, nah baik, jadi paling terakhir ini kontak informasi bidang akademik ya, jadi silakan hubungi kami gitu ya, kalau misalnya ada permasalahan hubungi dosen PA terutama ya, dosen PA-nya. Ini kan wali saudara di kampus, kalau ada permasalahan silakan dihubungi, kalau ada pertanyaan boleh hubungi saya ya melalui kontak ini. Kemudian teknik yang kita libatkan di akademik itu semuanya ya, ada Bu Vika, ada Bu Ovi, ada Bu Rici, ada Bang tugasnya adalah lebih khusus ke yang ini ya. Kalau Bu Vika itu lebih ke SIA, kemudian Island gitu ya, kemudian melayani transkrip dan segala macam. Kalau Bu Ovi itu melayani pendaftaran PA, seminar sidang, Bu Rici itu masalah turnitin ya, kalau berkaitan dengan akademik, dan Mbak Zumbannya adalah khusus di bidang IT-nya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bisa dipahami dalam waktu yang singkat ini ya. Sekali lagi saya pesankan bahwasanya saudara itu adalah mahasiswa ya, jadi stylenya sudah berbeda dengan siswa, kemudian pola belajarnya juga sudah berbeda dengan siswa ya, jadi tolong diperhatikan apa namanya aturan-aturan akademik yang memang perlu untuk dipahami gitu ya, sehingga nanti tidak akan merugikan saudara di ujung-ujungnya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Rehan. Baik, Bu. Terima kasih.